teriak dulu. Bapak yang teriak. Itu sabar. Bapak yang teriak sendiri. Saya nggak sopan. Apa Bapak? Nggak boleh aja. Saya anak saya mati. Anak saya mati. Anak saya mati. Saya nggak kontrol Pak. Saya diam. Saya nggak mati Pak. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Sungguh tragis. Ibu anak korban Kanjuruhan ngamuk, marah, kecewa, sedih jadi satu gara-gara hal ini. Hal ini terjadi ketika mereka meminta keadilan yang kebetulan Presiden Jokowi sedang berada di Malang. Namun malah berseteru dengan aparat sekitar. Di sisi lain, Erick Thohir menegaskan bahwa sebesar apapun upaya yang dilakukan, seluruh pihak tidak ada yang dapat mengobati rasa kehilangan keluarga korban tragedi Kanjuruhan, Malang. Ketua Umum PSSI itu memahami bahwa tidak ada hal apapun yang dapat mengimbangi kesedihan mendalam para keluarga korban. Kehilangan keluarga bukan hal mudah, itu perlu diakui. Apapun effortnya, tidak ada imbangannya. Saya bikin konser amal ke Bekasi, kita kumpulkan dana sumbangan, dan sumbangannya telah kami sampaikan, bahkan keluarga korban pun kami undang. Apakah itu bisa cukup? Tentu tidak, ungkap Erick. Oleh karena itu, Erick menegaskan PSSI mendukung langkah hukum yang saat ini tengah berjalan. PSSI mendukung penegakan sanksi hukum yang maksimal. Kami akan dorong adanya hukuman maksimal tanpa harus berpolemik siapa. Kita ada sistem pengadilan, pengadilanlah yang memproses. Kami tidak dapat mengintervensi sistem peradilan, tetapi kami mendorong sanksi itu, tutur Erick. Sangat keterlaluan. Bintang Timnas Indonesia cuma dihargai rendah di Eropa. Fans Timnas Indonesia bisa marah besar. Tawaran-tawaran yang datang dari klub Eropa berbeda-beda harga untuk para pemain Timnas Indonesia. Salah satunya tawaran datang kepada pemain Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani. Sadil sempat dikabarkan dilirik oleh beberapa klub Eropa, salah satunya dari Austria. Ini diungkapkan oleh Kurniawan Dwi Yulianto selaku pelatih yang membawa Sadil ke Sabah Football Club. Hubungan Sadil dan Kurniawan memang sangat dekat. Bahkan tawaran dari klub Eropa itu kepada Sadil bermula dari Kurniawan. Kurniawan mengetahui isi kontrak yang ditawarkan klub Eropa kepada pemain berusia 24 tahun tersebut. Salah satu yang dilihat Kurniawan adalah jumlah gaji per bulan. Kata Kurniawan, Sadil hanya dibayar sekitar 3.000 euro per bulan atau setara 49 juta rupiah. Jika ditotalkan selama 1 tahun, maka Sadil mendapatkan gaji sebesar 588 juta rupiah. Jumlah tersebut kalah jauh dari apa yang diterima Sadil di Sabah Football Club. Masih menurut Transfermarkt, Sadil mendapatkan bayaran sekitar 5,2 miliar rupiah per musim. Itu berarti ex-pemain Pahang Football Club tersebut mendapatkan bayaran sekitar 434 juta rupiah setiap bulan. Kabar gembira, Timnas Indonesia U20 akhirnya diikutkan kompetisi hebat. Terima kasih Erick Thohir. Ia menyebut bahwa para pemain Timnas Indonesia U20 akan dimasukkan ke tim Bayangkara Football Club yang berlaga di BRI Liga 1. Erick Thohir bahkan mengaku sempat berencana memasukkan para pemain Timnas Indonesia U20 ke Bayangkara Football Club mulai musim 2023/2024 ini. Dengan syarat poin yang didapat Bayangkara Presisi Indonesia Football Club tetap dihitung. Namun jika mereka mendapatkan poin terbanyak, gelar juara tak perlu diberikan kepada BPI Football Club. Tahun ini sudah negosiasi dengan Liga boleh atau tidak Bayangkara itu poinnya dihitung, tapi tak perlu juara. Ya sudah, kami mengalah karena klub merasa kaget. Kami akan dorong tahun depan, semoga bisa ngobrol, kan ini demokrasi, sebut Erick Thohir. Skuad Timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2023 pun diproyeksikan masuk ke skuad itu.
Coach Indra disiapkan untuk Timnas Indonesia U20 jangka panjang. Pemain Timnas U17 ini disiapkan jadi bagian dari U20 atau pemain lain juga, jelasnya. Erick Thohir menyebutkan proyek serupa sudah dilakukan di basket tanah air. Erick menyebut proyek itu cukup berhasil. Dasar curang. Vietnam segera naturalisasi kiper berlabel Timnas Slovakia. Pemain yang dimaksud yakni atas nama Patrick Legiang. Dilansir dari Transfermarkt, Patrick saat ini berstatus warga negara Slovakia. Pemain berposisi sebagai kiper itu pun pernah tampil bersama Timnas Slovakia U18 hingga U21. Tethau 247 mengabarkan bahwa proses naturalisasi Patrick saat ini sedang berjalan. Sang pemain pun diharapkan sudah bisa memperkuat Timnas Vietnam pada laga FIFA Matchday bulan September mendatang. Menurut informasi terakhir, Patrick Legiang juga sedang melakukan naturalisasi. Jika proses naturalisasi selesai sebelum September, Patrick Legiang sepenuhnya mampu bermain untuk Timnas Vietnam di FIFA Matchday mendatang, tulis Tethau 247. Sementara itu, proses naturalisasi tersebut sepertinya tak akan menemui kendala. Pasalnya, Patrick sempat mengungkapkan keinginannya untuk membela Timnas Vietnam. Saya bangga memiliki darah Vietnam dalam diri saya. Bermain untuk Vietnam adalah impian saya dan ayah saya. Semua orang di keluarga saya selalu mendukung keputusan saya. Ayah saya ingin saya kembali ke Vietnam untuk bermain sepak bola dan sekarang itu menjadi kenyataan. Itu hebat, mari kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi di masa depan, kata Patrick. Media Belgia laporkan bek Timnas Indonesia Sandy Walsh diincar klub elite Liga Azerbaijan. Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh dirumorkan bakal hijrah dari klubnya saat ini, KV Mechelen. Menjelang musim 2023-2024 bergulir, KV Mechelen diganggu oleh isu transfer pemain. Salah satu nama yang kerap disebut adalah bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh. Kabar tersebut datang dari media Belgia, yaitu Voetbalnews.b. Pada pemberitaan tersebut, Sandy Walsh disebut diincar oleh klub kasta tertatas Liga Azerbaijan. Klub yang dimaksud adalah Sabah Football Club. Pihak Sabah Football Club dirumorkan sudah menyiapkan mahar untuk menebus jasa Sandy Walsh. Dilaporkan Sabah Football Club sudah menyiapkan dana 700.000 euro atau 11 miliar rupiah. Meski begitu, media itu menyaksikan transfer tersebut bakal terwujud.